Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan ini boleh bertemu kembali dalam persekutuan online, di mana kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Allah, ya, boleh memberikan kekuatan bagi kita, karenanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat terlebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Haleluya. Ayat mas kita pada sore hari ini diambil dari ayat yang ke-49. Yaitu ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam perikop ini adalah satu peristiwa di mana Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat mendahului ke seberang, ke Betsaida. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun kita melihat bahwa dalam perjalanan mereka dia menghadapi satu masalah, satu badai. Ya, kalau di sini dikatakan adalah angin sakal. Mungkin bagi kita sebagai orang yang percaya, mungkin terpikir bagi kita bahwa kan Tuhan yang memerintahkan, atau seorang yang mengikut Tuhan bebas dari masalah. Atau kita berkata, apalagi kalau Tuhan yang memerintahkan untuk pergi, maka pasti semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Tetapi kalau kita membaca tadi di dalam ayat-ayat dalam perikop ini, justru sebaliknya. Bukan seperti yang dipikirkan oleh mungkin orang-orang berkata, wah, mengikut Tuhan itu enak, baik, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi yang kita melihat apa yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu itu. Ya, di dalam ayat yang ke-48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ya, ada masalah yang dihadapi. Padahal ayat yang ke-45 tadi Yesus yang memerintahkan mereka pergi. Tapi kok ada masalah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata bahwa kalau kita ikut Tuhan, kalau kita mengiring kepada Tuhan, tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Ya, oleh karena itu, kalau mungkin pada masa-masa seperti ini,
Mungkin kita diperhadapkan satu masalah, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah juga berkata bahwa, kan saya udah ikut Tuhan, kenapa ada masalah? Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa kalau kita ikut Tuhan tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tapi yang Tuhan janjikan adalah memberi jalan keluar. Ya, ini yang harus diingat oleh Bapak Ibu dan kita semua yang mendengar ya video online ini. Bahwa Tuhan gak pernah janjikan dikala kita mengikut Tuhan, ya melakukan perintah Tuhan, tidak ada masalah. Banyak masalah. Contoh di dalam Alkitab. Banyak contoh-contoh. Ayub umpamanya. Allah sendiri berkata bahwa Ayub tidak ada yang seperti dia. Dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam kesalehannya. Tapi dia mengalami masalah. Apalagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita melihat di sini? Dalam pergumulan masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu itu. Apa yang dihadapi oleh mereka adalah angin sakal. Yang membuat mereka tidak bisa bergerak maju. Bisa sampai ke seberang sana. Karena ada angin sakal. Tapi kita melihat di dalam ayat ini. Tuhan tidak pernah membiarkan murid-muridnya. Ya. Ia melihat. Tuhan itu adalah Allah Maha Tahu. Yesus adalah Maha Tahu. Dia melihat setiap keberadaan kita. Dia melihat setiap kondisi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Sehingga kita nggak perlu takut menghadapi segala sesuatu. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Allah itu setia? Ya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Ia adalah setia. Ia akan menolong kita. Ia akan memberikan jalan keluar. Demikian juga murid-murid pada waktu itu. Dalam menghadapi masalah. Angin sangkal. Ya, yang membuat laju mereka tidak bisa bergerak maju. Bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Atau Tuhan tidak melihat keberadaan mereka. Jelas firman Tuhan dalam ayat yang ke-48 tadi. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang dihadapi. Entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu masalah ekonomi keuangan, atau masalah kesehatan sekalipun. Datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia pasti memberikan pertolongan. Ya, murid-murid, ya, barangkali secara manusia bisa saja murid-murid berkata pada waktu itu, Yesus sudah ada tidak bersama dengan kita. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau jarak. Ya, murid-murid ada di tengah danau, sedangkan Tuhan Yesus ada di seberang sana. Ya, tetapi kita melihat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ia mengetahui. Tuhan peduli atas keberadaan kita. Mungkin masalah yang kita hadapi saat ini, nggak ada orang lain yang peduli. Atau orang lain nggak mengerti, nggak tahu. Tetapi ingat, masalah kita, Tuhan melihat. Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan peduli. Kita melihat di dalam ayat yang ke-48 ini. Bukannya melihat, tapi Yesus datang kepada mereka.
biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Ayat yang ke-50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 51 katakan, lalu ia naik ke atas ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Waktu Yesus naik ke atas perahu, angin pun reda. Kenapa bisa itu terjadi? Karena Yesus bukannya melihat, Yesus bukannya mengetahui, bukannya dengan hanya turut simpati saja, tidak hanya oh iya saya mengerti, ya, tetapi kita melihat di sini Yesus punya kuasa untuk menolong, ya, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau mengingat akan kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Ya, ayat yang sering saya kutip, ya, buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ini ayat yang sering kita baca, kita dengar, dan pada sore hari ini mengingatkan kita kembali. Ya, Yesus, ajakan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Bapak Ibu saat ini dalam pergumulan masalah, datanglah kepada Tuhan. Ini adalah ajakan Tuhan buat kita semua. Ya, kita mau berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita pada sore hari ini. Mari kita mau datang secara pribadi di hadapan Tuhan, membawa setiap masalah kita di hadapan Tuhan. Dan janji itu apa? Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan pertolongan. Mau masalah kita, mau masalah yang berat, ya, atau mungkin saat ini rasanya seperti kondisi sekarang, mengalami rasa bosan, letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah masalahmu di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, bahkan Tuhan sendiri, sebagaimana apa tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, ia datang kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dan waktu dia datang, kuasa Tuhan dinyatakan, masalah mereka boleh teratasi. Saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Di mana firman Tuhan ini boleh menggugah kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan, di mana kita, ya, nanti kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa buat diri kita sendiri, buat masalah yang kita hadapi. Kita juga mau berdoa buat saudara-saudara kita, buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga dikuatkan. Bila mereka dalam masalah, boleh diberi jalan keluar, diberi pertolongan, diberi kemenangan. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Ingat bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui setiap keberadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan yang mau menolong Bapak Ibu, Dia akan mau memberikan jalan keluar, kemenangan dalam kehidupan kita. Sebentar, di mana akan dibagikan pokok-pokok doa yang menjadi doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya, nanti akan dibagikan melalui WA. Ya, dan saya harap Bapak Ibu kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan,
buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, mempercaya kami bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang melihat, Allah yang mengetahui keberadaan kami. Sebagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu dalam menghadapi angin sakal, Tuhan melihat dan Ia datang memberikan pertolongan. Demikian juga saat ini Tuhan, buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau mengetahui keberadaan mereka, masalah yang dihadapi. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada keberkatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau bersehati, bersepakat untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di GBI Suryani. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka. Berkati. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.